Selamat malam, Miss. Selamat malam, kawan-kawan. Saya Ilan dari Prodi Akuntansi 2017. Ini merupakan PPT saya sebagai tugas akhir pada perkuliahan AKL 2. Tugas ini diminta oleh dosen saya yaitu Miss Isfa untuk menyusun mind map. Tujuan dari penyusunan ini sebagai sarana mereview persiapan menuju UAS. Adapun tema yang telah diberikan oleh Miss Isfa, yaitu salah satu tema yang saya pilih mengenai laporan keuangan segmen dan interim. Selanjutnya, ini merupakan mind map yang telah saya susun untuk laporan keuangan segmen dan interim. Setelah itu, kawan-kawan dapat melihat yaitu adanya laporan keuangan segmen sama laporan keuangan interim. Di dalam laporan keuangan segmen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama dapat kita lihat laporan keuangan segmen berdasarkan PSAK nomor 5 tahun 2000. Laporan keuangan segmen ini menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Selain itu, laporan keuangan segmen juga memiliki dasar segmennya, yaitu 10% atas pendapatan, 10% laba rugi operasi, 10% aktiva. Di dalam pelaporan segmennya juga terdapat geografis, industri, dan perusahaan. Sedangkan laporan keuangan interim terdapat dalam PSAK 3 tahun 2010. Laporan keuangan interim ini merupakan dasar periode akuntansi dan bagian integral. Terus, laporan keuangan interim ini menjelaskan mengenai laporan keuangan yang bersangkutan, yaitu neraca, laporan laba rugi, saldo laba interim, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, beserta aktiva. Aktiva di dalam dikelompokkan menjadi aktiva lancar dan tidak lancar. Berikutnya, sumbernya mengenai PSAK nomor 5 tahun 2000 tentang laporan segmen. Yang kedua, PSAK 3 2010 mengatur tentang laporan keuangan interim sebagai laporan triwulan dan laporan setengah tahunan menggantikan PSAK 1994 sebelumnya. Selanjutnya yang kita lihat pertama yaitu laporan keuangan segmen. Pertama, PSAK nomor 5 menjelaskan segmen dari suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam industri dan wilayah geografis yang berbeda. Tujuan laporan keuangan segmen yaitu menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan mengenai skala relatif, kontribusi laba, dan tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis. Selanjutnya, di dalam pelaporan segmen dibagi menjadi 3, yaitu segmen perusahaan, segmen industri, dan segmen geografis. Yang pertama, segmen perusahaan adalah suatu entitas yang aktivitasnya mewakili kegiatan usaha utama atau kelompok pelanggan. Yang kedua, segmen industri adalah komponen perusahaan yang dapat menghasilkan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dan mempunyai di suatu negara dalam suatu wilayah geografis tertentu.
Salah satu contohnya yang saya ambil yaitu produk Coca-Cola. Misalnya, produk Coca-Cola di bagian segmen perusahaan, ia menjelaskan mengenai kelompok pelanggannya, yaitu mencakup pasar yang ada di pelanggannya, baik remaja, baik pria maupun wanita yang sekitar berumur 15-20 tahun. Di segmen industri, produk Coca-Cola ini telah memiliki jenis varian yang berbeda-beda. Salah satunya telah memproduksi atau menghasilkan sebuah produk Zero Coca-Cola, memproduksinya dengan gula rendah kalori, ditujukan untuk konsumen dengan gaya hidup sehat. Yang ketiga, segmen geografisnya, yaitu secara letaknya atau secara khusus, Coca-Cola hanya ada di Jepang yang menghasilkan minuman khusus yaitu Sokembicha atau non-karbonat ginseng dan teh, dan Latvia merupakan hasil dari fermentasi susu. Sedangkan ini tidak dapat kita ketemu di daerah Indonesia ataupun daerah di sekitar Indonesia. Selanjutnya, mengenai pendapatan dan beban segmen. Pendapatan segmen adalah pendapatan yang dapat dikaitkan secara langsung pada suatu segmen. Pendapatan ini merupakan hasil transaksi baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain dalam perusahaan yang sama. Yang kedua, beban segmen adalah beban yang dapat didistribusikan secara langsung pada suatu segmen. Selanjutnya, hasil segmen dan aktiva segmen. Hasil segmen yaitu selisih antara pendapatan segmen dan beban segmen dan umumnya mencerminkan laba rugi usaha. Aktiva segmen pengungkapannya memberikan indikasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil operasi segmen. Sumber daya tersebut yang dimaksud yaitu seperti aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset lancar maupun aset tidak lancar untuk mendukung operasi segmen tersebut. Yang ketiga, dasar segmen. Dasar segmennya dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan pendapatan 10%, berdasarkan laba operasi atau rugi operasi 10% disajikan terpisah, dan aktiva 10%. Berikut ini ada perhitungannya, yaitu ini merupakan salah satu perhitungan dari contoh soal dari PT Adora Energi Tbk pada 30 Juni 2009. Dapat kita lihat di sini contohnya ada segmen penambangan dan perdagangan batu bara, jasa penambangan, dan segmen lain-lain. Di sini juga ada totalnya. Pendapatan dari pelanggan eksternal memiliki jumlah yang berbeda-beda di setiap segmen. Sedangkan pendapatan antar segmen juga ada dan memiliki nominal yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari pendapatan pelanggan eksternal. Setelah itu adapun laba operasi. Laba operasi yang dihasilkan oleh PT Adaro hanyalah laba operasi segmen usaha. Tidak diketahui rugi atau tidak menghasilkan rugi. Ini sangat baik. Selanjutnya ada aktiva segmen. Oke, ini sumber yang saya dapat yaitu data diolah dari laporan keuangan tahunan PT Adaro Energi Tbk. Selanjutnya, uji pendapatan 10%. Yang pertama, kita akan melihat penambangan dan
penambangan dan perdagangan batu bara. Terus segmen yang kita ambil itu dari contoh sebelumnya, dari contoh soalnya. Yaitu kita pindahkan pendapatan dari pelanggan eksternal dan pendapatan antar segmen ke uji pendapatan 10% tersebut. Setelah itu, kedua pendapatan tersebut harus kita totalkan dulu. Ini merupakan total dari pendapatan dari pelanggan eksternal ditambah pendapatan antar segmen dari segmen penambangan dan perdagangan batu bara. Ini juga dari jasa penambangan dan lain-lain. Setelah itu akan kita uji 10% dikali total pendapatan dari ketiga segmen tersebut. Hasilnya akan sama, yaitu 1.455.506. Dan jika hasil total pendapatan lebih besar dari nilai uji, maka segmen tersebut perlu dilaporkan. Jika total pendapatan lebih kecil dari nilai uji, maka tidak perlu dilaporkan. Dan juga untuk segmen lain-lain. Selanjutnya kita lihat mengenai uji laba rugi operasi 10%. Soal sebelumnya yaitu laba ruginya akan kita pindah ke kolom uji laba rugi operasi 10%. Oke, seperti tadi, ini kan laba operasi tidak mencakup rugi sehingga tidak perlu dipisahkan. Kita totalin dulu ketiga segmen tersebut, labanya berapa, setelah itu kita kali dengan 10%. Jika laba operasi segmen usaha lebih besar daripada nilai uji, maka segmen tersebut perlu dilaporkan. Jika laba operasinya lebih kecil dari nilai uji, maka tidak perlu. Oke. Yang ketiga, uji aktiva 10%. Seperti uji sebelumnya, yaitu kita pindahin dulu ke kotak uji aktiva 10%. Setelah itu, total aktiva, di sini aktiva segmen dalam PT Adaro Energi telah digabungkan, sehingga langsung kita masukkan saja aktiva segmen. Ketiga segmen tersebut kita totalin dulu aktivanya berapa, setelah itu kita kali lagi dengan 10%. Total aktiva segmen untuk ketiga segmen ini dalam uji aktiva semuanya lebih besar daripada nilai uji, sehingga segmen tersebut perlu dilaporkan. Dan berdasarkan tiga pengujian tersebut, maka segmen yang paling perlu dilaporkan yaitu segmen penambangan dan perdagangan batu bara. Kenapa? Memang karena sebelumnya dapat kita lihat di uji pendapatan 10% untuk segmen penambangan dan perdagangan batu bara perlu dilaporkan. Untuk uji laba rugi, dia juga perlu dilaporkan. Untuk uji aktiva, penambangan dan perdagangan batu bara juga perlu dilaporkan. Sehingga berdasarkan tiga pengujian tersebut, segmen penambangan dan perdagangan batu bara yang paling perlu dilaporkan. Selanjutnya, mengenai laporan interim, ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang menganggap periode interim sebagai dasar periode akuntansi. Kenapa sebagai dasar periode akuntansi? Karena periode akuntansi yang paling dasarnya adalah selama 1 tahun. Dan biasanya semua perusahaan menyiapkan laporan keuangan tahunan.
Periode akuntansi biasanya dibuat sesuai dengan kalender tahunan, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Banyak perusahaan juga harus banyak perusahaan lebih memilih menggunakan periode tahunan fiskal, yaitu periode yang berakhir bukan di 31 Desember. Mungkin saja dapat berakhir pada tanggal 31 Maret ataupun tanggal lainnya. Akan tetapi, untuk mengetahui perkembangan, perusahaan biasanya tidak dapat menunggu sampai akhir tahun, sehingga mereka akan membuat sebuah periode akuntansi antara per bulan, triwulan, maupun per 6 bulan. Setelah itu, perusahaan juga akan menyiapkan laporan keuangan untuk periode interim atau sementara, maka akan ada laporan interim. Oke, yang kedua yaitu pandangannya menganggap periode interim sebagai bagian yang integral dengan periode tahunan. Kenapa disebut bagian integral? Karena mengenai keseluruhannya laporan, meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap, yaitu lengkap sebuah laporan tahunan. Dalam laporan keuangan interim mencakup neraca, laporan laba rugi, dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Maka, di dalam laporan interim disebutlah sebagai bagian yang integral dengan periode tahunan. Karena penyusunan untuk laporan keuangan interim ini udah hampir sama dengan penyusunan laporan keuangan tahunan. Yang kedua, laporan keuangan interim harus menggolongkan aktiva secara kelompok lancar ataupun tidak lancar. Untuk menggolongkan kedua aktiva menggolongkan aktiva ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar, ini fungsinya untuk mengetahui arus kas dalam perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut mengalami kesuksesan atau kegagalan dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, ini ada salah satu contoh catatan atas laporan keuangan dari PT Adaro Energi Tbk. Ini dapat kawan-kawan search langsung di website pada PT Adaro Energi Tbk, maka mereka akan muncul laporan pertahunannya. Yang saya ambil yaitu laporan paling baru yaitu pada tahun 2019. Dan harus kawan-kawan perhatikan, saya cuma ambil salah satu yaitu catatan atas laporan keuangan konsolidasi interim pada periode 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian presentasi ini, mohon maafnya ya, Miss. Terima kasih. Thank you and stay safe, guys.